Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat agar kalian tetap prima untuk mempersiapkan asesmen akhir semesternya ya. Nah, jadi pada video kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang menentukan persamaan garis lurus, menentukan kedudukan dua garis lurus, serta menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Nah, untuk bentuk umum persamaan garis lurus, menggambar grafik persama garis lurus dan gradien garis lurus, sama bab sebelumnya, relasi dan fungsi, itu bisa kalian pelajari di video sebelumnya ya. Nanti Bu Guru akan taruh link deskripsi, di deskripsi link untuk kalian nonton video relasi fungsi dan cara menggambar grafik, bentuk umum persamaan garis, dan gradien garis lurusnya. Oke, nah langsung saja kita lanjut ke menentukan persamaan garis lurus. Nah, menentukan persamaan garis lurus melalui satu titik. Nah, kalian masih ingat nggak? Kalau melalui satu titik, misalkan titik yang dilewatin itu x1, y1 dan bergradien m. Bergradien M, maka persamaan garisnya itu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini guru langsung kasih rumusnya aja ya, tanpa asal usul biar cepet. Dan kalau persamaan garisnya melalui dua buah titik X1 Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. Atau bisa juga kalian cari dulu nih gradien melalui titik ini. Berarti gradien itu kan rumusnya delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, kalau udah ketemu gradiennya, berarti kan ini udah ada gradiennya, sama dong kayak kondisi yang pertama ini tadi. Nah, jadi kalau udah ketemu gradiennya, kita tinggal substitusikan ke X1 nilai gradien sama X1 dan Y1-nya. Jadi Y min Y1 sama dengan M X min X1. Bu Guru boleh nggak saya pakai titik X2, 2? Boleh dong. Berarti Y min Y2 sama dengan M X min X2. Hasilnya nanti akan sama saja. Nah, kalian mau pilih yang mana? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Dengan cara mencari gradien terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Ayo, siapa yang nungguin? Oke, sebelum Bu Guru lanjut, minta tolong dulu dong di like, comment, share, and subscribe videonya ya. Oke. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama. Ini indikator untuk soal nomor 20, menentukan persamaan garis melalui dua buah titik. Nah, berarti ini kita misalkan dulu ini titiknya X1, Y1 dan ini titik X2, Y2. Berarti kalian menggunakan cara yang mana? Cara pertama atau cara kedua? Bebas ya. Bu Guru pakai cara yang pertama tadi, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. Nah, jadi Y1-nya kan 2, tinggal disubstitusikan. Y2-nya 6 kurangi 2 sama dengan X dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1. Jadi Y min 2 per 6 kurangi 2, 4 sama dengan X min 1, 3 dikurangi 1, 2. Seperti itu. Nah, ini langsung dikali silang, boleh. Atau kalian mau sederhanakan dulu nih 4 dan 2-nya. Nah, boleh juga. 4 bagi 2 kan 2, ini 1. Nah, baru dikali 1 kali Y min 2, hasilnya tetap Y min 2 sama dengan 2 dalam kurung X min 1. Jadi kita peroleh Y min 2 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1, negatif 2. Nah, kita perhatikan opsi jawabannya dalam bentuk Y sama dengan, berarti Y sama dengan 2X min 2. Nah, min 2 yang ini kan pindah ya ke sini jadi plus 2. Jadi kita peroleh Y sama dengan 2X min 2 tambah 2 hasilnya 0. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X. Seperti itu. Paham? Oke, kalau sudah paham, semoga ini bermanfaat ya anak-anak. Nah, lanjut ke indikator soal nomor 21. Nah,
persamaan garis melalui titik negatif 2,4 dan bergradien negatif 3. Berarti kita gunakan rumus pertama tadi, Y min Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Ini ditulis dulu, X1, Y1, M-nya kan udah ada. Berarti Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3, X dikurangi negatif 2. Oke, paham? Jadi Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3, X ditambah 2. Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3 kali X, jadi negatif 3X, negatif 3 kali 2, hasilnya negatif 6. Nah, setelah itu kita perhatikan di sini opsi jawabannya. Oh, X-nya di sini itu hasilnya positif. Berarti ini kita pindah dong. Jadi min 3X, pindah ke sini ya. Jadi plus 3, atau langsung aja kita tulis 3X ditambah Y sama dengan ini ada sama dengan negatif 6 min 4 nya ke sini jadi plus 4. Jadi kita peroleh 3X tambah Y sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya yang B. Gimana? Paham? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi biar durasinya nggak terlalu lama ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Persamaan garis K pada gambar adalah, nah, untuk menentukan persamaan garis ini, maka kalian harus menentukan dulu titik yang dilewati oleh garis ini, atau cari gradiennya dulu juga boleh. Nah, ini misalkan kita pakai titiknya dulu, kita tentukan. Ini titiknya berarti di 0,3. Titik yang kedua, boleh nggak Bu Guru di sini titiknya? Tapi yang ini kita nggak tahu ini pasnya di mana. Apakah 1,5 kan belum jelas kayak gitu. Jadi kita ambil yang pas melewati titik yang ini ya. Yang pas giniannya itu kalau bisa dicari. Nah, gitu. Nah, ini titiknya di 1,1. Jadi kita punya persamaan garis melalui titik 0,3 dan 1,1. Nah, ini kalian gunakan lagi rumus yang tadi, Y min Y1 per Y min Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. Nah, coba kalian latihan sendiri, tentukan jawabannya yang mana ya. Pakai yang A, B, C, atau D. Atau kalian juga bisa tentukan gradiennya terlebih dahulu yang ini. Hasilnya nanti kan sama aja. Gradiennya sama dengan, rumus gradien apa? Nah, pakai delta Y per delta X. Nah, substitusikan ini boleh, atau langsung dilihat ininya nih. Ini kan berarti 1, 2, turun ke bawah 2, berarti negatif 2 delta Y-nya per X-nya positif 1. Jadi gradiennya negatif 2. Baru gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, silakan dilanjutkan ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, paham? Paham dong ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui 4 persamaan garis lurus berikut. Tentukan pasangan garis mana saja yang saling sejajar. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, Bu Guru ingin menjelaskan ke kalian dulu beberapa kondisi garis ya, kedudukan dua buah garis. Nah, misalkan kita punya garisnya Y sama dengan M1X ditambah N1, garis yang kedua M2X ditambah N2. Nah, kondisi-kondisi garis kedudukan garis itu, yang pertama ada yang sejajar. Nah, sejajar ini garis dikatakan sejajar jika gradien yang pertama sama dengan gradien yang kedua. Gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua, dan N1-nya tidak sama dengan N2. Yang kedua, garisnya berhimpit. Nah, berhimpit ini terjadi jika nilai gradiennya sama dan konstantanya juga sama. Gitu. Dan yang ketiga, ini yang berpotongan. Nah, kalau berpotongan, ini berarti gradien 1 tidak sama dengan gradien garis yang kedua. Nah, berpotongan ini ada dua kondisi. Yang pertama, berpotongan tegak lurus. Yang kedua, berpotongan tidak tegak lurus.
Nah, kapan dia berpotongan tegak lurus? Berpotongan tegak lurus ini kalau gradien 1 kita kalikan dengan gradien 2, itu hasilnya sama dengan negatif 1. Sedangkan tidak tegak lurus terjadi jika gradien 1 kali gradien 2 hasilnya tidak sama dengan negatif 1. Gimana? Mudah kan ngingetnya? Ya, oke, kita langsung saja ke soal yang tadi. Berarti ini penting banget kalian mampu menentukan nilai gradiennya ya. Nah, jadi syaratnya itu harus bisa menentukan gradien. Nah, garis yang pertama, gradiennya sama dengan 2. Garis yang kedua, gradiennya sama dengan negatif 2. Oke. Buku ingetin sedikit deh tentang gradien ini, persamaan garis. Y sama dengan mx tambah c, maka gradiennya itu yang ini. Y sama dengan m. Nah, kalau bentuk garisnya ax plus by plus c sama dengan 0 atau ax plus by sama dengan c, maka gradiennya sama dengan negatif a per B. Ini rumusnya ya. Nah, sini kan udah jelas nih koefisien x-nya 2, berarti gradiennya 2. Ini juga sama, negatif 2. Nah, sekarang yang ini, kalau bentuknya seperti ini berarti kan a-nya ini 2, b-nya negatif 1. Jadi gradiennya sama dengan negatif a per b. Jadi kita peroleh negatif 2 dibagi b-nya negatif 1. Jadi hasilnya 2. Ini juga sama, a-nya berapa? 4. Pintar. B-nya negatif 2. Jadi gradiennya sama dengan negatif a per b, berarti negatif 4 per b-nya negatif 2. Hasilnya sama dengan 2. Jadi garis mana saja yang sejajar? Kalau sejajar tadi kondisinya kan gradiennya harus sama. Berarti ini gradien 1, gradien garis 2, gradien garis 3, gradien garis 4. Yang sama itu gradien garis 2, 3, dan 4. Jadi yang saling sejajar itu garis pertama sejajar dengan garis kedua, sejajar juga dengan garis ketiga dan keempat maksudnya Nana ya. Ini kan yang sama gradiennya garis 1, 3, dan 4. Gimana? Paham? Paham ya? Semoga paham ya. Kalau belum paham, nanti kalian ulang-ulangi aja lagi videonya sampai kalian benar-benar paham. Lanjut ke indikator soal nomor 24, menentukan gradien garis yang tegak lurus. Nah, diketahui garis G memiliki persamaan 2x min 5y plus 10 sama dengan 0 jika garis H tegak lurus dengan garis G. Berarti garis G dan H ini tegak lurus. Maka kalau tegak lurus, gradien garis 1 kali gradien garis 2 itu nilainya negatif 1. Ya. Nah, kita misalkan garis 1-nya itu G, berarti garis 2-nya itu H. Jadi MG kali MH sama dengan negatif 1. Nah, kalau mau nyari gradien garis H sama dengan negatif 1 bagi MG. Maka kita harus cari gradien garis G-nya. Nah, ini kan 2x min 5y plus 10 sama dengan 0. Nyari gradien. A-nya sama dengan 2, B-nya negatif 5. Dengan negatif 2 per negatif 5 sama dengan 2 per 5. Berarti ini gradien garis G-nya. Sehingga gradien garis H-nya negatif 1 dibagi 2 per 5. Hasilnya sama dengan negatif 5 per 2. Jadi jawabannya yang D gitu. Paham? Oke, lanjut soal nomor 25. Perhatikan dua persamaan garis berikut. Hubungan antara posisi garis 1 dan garis 2 adalah, nah ini juga sama, untuk menentukan hubungan atau kedudukannya kita harus tentukan gradiennya dulu. Ini gradiennya sama dengan negatif 3 dibagi negatif 4. Sama dengan 3 per 4. Dari mana dapat negatif 3, negatif 4, Bu Guru? Ini loh rumus gradien tadi. M sama dengan negatif A per B. A-nya kan 3, B-nya negatif 4. Jadi M sama dengan negatif 3 bagi negatif 4. Jadi 3 per 4 gitu anak-anak. Ini juga sama. A-nya ini berapa? 4. B-nya 3. Jadi gradiennya sama dengan negatif 4 dibagi 3, berarti hasilnya kan negatif 4 per 3. Nah, gradien garis yang pertama dengan garis yang kedua sama atau beda? Beda, betul. Jadi gradien 1 tidak sama dengan garis 2. Artinya kedudukannya atau hubungannya garis 1 dan garis 2
berpotongan. Pintar sekali. Kak, berpotongannya sekarang. Tadi kan berpotongan itu ada dua. Ada yang tegak lurus, ada yang tidak tegak lurus. Nah, caranya ngecek dia tegak lurus dan tidak tegak lurus itu tadi gimana? Kan kita kalikan. M1 kali M2 hasilnya berapa? M1-nya 3/4, M2-nya negatif 4/3. Kita kalikan. 3 kali negatif 4, negatif 12. 4 kali 3, 12. Negatif 12 bagi 12 kan negatif 1. Kalau hasil kalinya negatif 1, artinya berpotongannya, iya pintar sekali, berpotongannya tegak lurus. Seperti itu. Ya, nah paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 26, indikator soal nomor 26. Persamaan garis yang melalui titik 5,2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 3X dikurangi 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita cari dulu gradien garis yang sudah diketahui. Nah, di sini garisnya Y sama dengan 3X dikurangi 4. Berarti gradiennya sama dengan 3. Karena sejajar, berarti gradien garis yang melalui titik 5,2 ini sama dengan gradien garis Y sama dengan 3X dikurangi 4. Ya kan? Berarti M1 sama dengan M2 sama dengan 3. Nah, sehingga untuk menentukan persamaan garis melalui titik 5,2 dan gradien 3, bisa kita cari Y min Y1 sama dengan Y2 min Y min Y1 sama dengan, karena satu titik berarti M X dikurangi X1 gitu ya. Berarti Y min 2 sama dengan M nya kan 3, X dikurangi 5. Udah tinggal dilanjutin. 3 kali X, 3X dikurangi 15. Nah, tinggal disesuaikan nih opsi jawabannya apa. Kan Y sama dengan 3X dikurangi 15 tambah 2. Jadi Y sama dengan 3X dikurangi 3, 13. Jadi jawabannya yang A. Betul sekali. Lanjut soal terakhir nih untuk persamaan garis. Nah, persamaan garis yang melalui titik negatif 1,3 dan tegak lurus dengan garis 2x min y plus 5 sama dengan 0. Nah, ingat loh, dari tadi itu kita cari gradien terus. Karena yang tegak lurus, maka mau gak mau kita harus cari gradiennya dulu. Jadi penting banget tuh bisa nentuin gradien. Berarti ini M sama dengan negatif 2 dibagi negatif 1. A-nya kan 2. B-nya negatif 1. A itu koefisien variabel X, B itu koefisien variabel Y. Nah, pokoknya lebih jelasnya nanti kalian tonton dah video sebelumnya biar bisa nentuin gradiennya. Jadi kan gradiennya 2. Nah, karena tegak lurus maka titik negatif 1,3 ini kita cari gradiennya. M1 kali M2 kan sama dengan negatif 1. Berarti M2-nya sama dengan negatif 1 dibagi M1. M1-nya kan 2. Berarti negatif 1 dibagi 2. Jadi gradien garis yang kedua itu negatif 1/2. Seperti itu. Baru kita cari sekarang persamaan garis melalui titik negatif 1,3 dan gradien negatif 1/2. Seperti itu. Nah, rumusnya tadi Y min Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Jadi Y dikurangi Y1-nya 3 sama dengan gradiennya negatif 1/2, X dikurangi negatif 1. Oke, paham ya? Jadi Y min 3 sama dengan negatif 1/2, X ditambah 1. Nah, kalau sudah, ini 2-nya pindah ke sini ya. Jadi kita peroleh 2Y min 3 sama dengan negatif 1, X ditambah 1. 2 dikali Y, 2Y. 2 kali negatif 3, negatif 6 sama dengan, ini dikaliin, jadi negatif X, negatif 1. Nah, tinggal disesuaikan opsi jawabannya. Ini X-nya maunya positif, berarti X-nya pindah ke sini. Jadi X tambah 2Y dikurangi 6 ditambah 1 sama dengan 0. X tambah 2Y dikurangi 5 sama dengan 0. Gimana? Paham? Oke, udah selesai nih untuk materi persamaan garis lurusnya. Semoga semuanya bisa paham ya. Kalau belum paham atau bu guru kecepatan nih ngejelasinnya, kalian atur aja tuh nanti di videonya kecepatannya, ya kan bisa diatur. Ya, seperti itu. Kalau masih belum paham juga silakan tulis di kolom komentar atau kalian juga bisa chat personal ke bu guru. Oke.
Nah, oh iya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga semuanya bisa jawab soal ujian dengan sebaik-baiknya. Amin. Oh ya, untuk next videonya ditungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nyalakan tanda loncengnya.